Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ia mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya, dan meninggikan orang-orang yang hina. Itulah lagu pujian Maria ataukah Magnificat yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi. Saudara-saudari, Maria hanyalah seorang hamba yang tak dikenal oleh dunia. Hidup tersembunyi di dusun Nazaret. Bahkan ia hampir tidak dikenal di desanya sendiri. Kendati Maria adalah wanita sederhana, wanita desa, namun dia yang kecil, dia yang hina dina ini telah dipilih Allah menjadi ibu Tuhan yang memberi Kristus kepada dunia, kepada kita.
Saudara-saudari umat yang terkasih, firman Allah seperti yang diwartakan oleh kitab Wahyu, bacaan pertama menampilkan Maria sebagai sang surya yang membawa pembebasan lewat putranya Yesus sebagai lambang harapan atau wanita akhir zaman yang mampu menghancurkan naga, musuh manusia sejak semula. Dialah wanita yang berselubungkan matahari, sebab dia satu-satunya manusia yang ditebus secara sempurna dengan jiwa dan raga berbahagia di surga. Maria yang berdandanan kemuliaan bukanlah Maria yang tanpa derita. Karena kitab suci mengatakan ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaan ia akan melahirkan. Dalam keluhan dan penderitaan ia berteriak kesakitan, mau mengungkapkan semua penderitaan Maria yang ditanggung dengan pengharapan, seperti ketika dia melahirkan Yesus dalam kemiskinan yang luar biasa. Pengungsian Maria ke Mesir dan semua pengalaman lainnya menunjukkan juga Maria yang menderita. Sebagai seorang ibu yang penuh kasih, ia telah mendampingi Yesus putranya dalam menghadapi percobaan, bahkan sampai mengantar Yesus di kayu salib. Ia setia berada di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, mungkin hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga pada hari ini. Bersama dengan bacaan-bacaan yang kita dengarkan ini, mengajak kita untuk merefleksikan beberapa hal. Yang pertama, melihat Maria yang sederhana, wanita desa, mendapat kepercayaan menjadi ibu Yesus, Mesias, penyelamat kita. Apa yang biasa, apa yang sederhana di mata manusia belum tentu menjadi yang biasa dan sederhana di mata Allah. Maria mau menunjukkan itu lewat keterpilihannya menjadi ibu Yesus. Seorang wanita yang tidak terlalu dikenal, tidak punya pamor sebagaimana wanita kebanyakan, tetapi ia sungguh dipilih. Mata manusia berbeda dengan mata Allah. Kehendak manusia beda dengan kehendak Allah. Pilihan manusia beda dengan pilihan Allah. Tetapi dengan merefleksikan tentang pilihan Maria yang adalah wanita sederhana ini, kiranya mengajak kepada kita sekalian untuk membangun hidup kita dalam kepercayaan, melangkahi hari-hari kita dalam kepercayaan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tidak perlulah bagi kita untuk tidak percaya kepada diri sendiri, menganggap diri kita rendah di hadapan orang lain. Adalah baik kita berjuang dalam keterbatasan kita untuk memperoleh sesuatu yang baik untuk hidup kita dan hidup orang lain. Kita melangkah dalam ketulusan kita dengan penuh kepercayaan, dengan ketulusan hati untuk berbuat baik. Maria tidak mencari-cari. Maria tidak mau menunjukkan dirinya dan menyodorkan dirinya sebagai orang yang harus dipilih oleh Tuhan. Tetapi ia menjalani hidupnya dalam kepercayaan
dalam kesederhanaan. Ia berjuang dalam hidupnya dan mata Tuhan menangkap orang yang berjuang dalam ketulusannya. Mata Tuhan menangkap orang-orang yang oleh dunia adalah wanita sederhana, tetapi bagi Tuhan adalah wanita mulia yang pantas mendapat pilihan. Ini sebuah peneguhan bagi kita semua dalam melangkahi hidup kita. Percaya diri, berjuang dalam kelemahan dan keterbatasan kita untuk menggapai yang baik, yang terbaik untuk kita, yang terbaik untuk orang lain. Tuhan pasti melihat dengan mata Tuhan. Tuhan pasti menangkap kita dengan hatinya. Kita tidak perlu terpengaruh oleh pandangan dan penilaian dunia. Hal kedua yang mungkin dapat kita renungkan lewat Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dan lewat bacaan-bacaan tadi, yakni Maria mengajarkan kepada kita sekalian untuk tetap setia dalam pekerjaan-pekerjaan baik, kendati itu sakit, kendati itu menderita. Banyak kita yang cepat lelah, banyak kita yang cepat mundur karena tidak mampu setia dan tekun dalam pekerjaan-pekerjaan kecil, pekerjaan-pekerjaan sederhana. Orang banyak kalah karena tidak mau tekun dan setia dalam pekerjaan-pekerjaan kecil dan pekerjaan-pekerjaan sederhana. Saya baru mulai dengan tahun pembinaan rohani para frater, dan saya bilang sama para frater, sebelum jadi pastor, jadi dulu frater. Sebelum jadi frater tingkat 5, tingkat 6, mulailah dulu dari seminari menengah dan kemudian tahun rohani. Tidak ada barang ini dia lompat langsung ke atas sana. Dia harus mulai dari yang di bawah. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, mereka adalah orang-orang yang sangat sulit untuk duduk tekun di meja barang 15 menit, 20 menit untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, membaca atau menulis. Seperti cacing kepanasan, dan kemudian saya bilang frater butuh untuk maju, frater butuh untuk berkembang, frater butuh untuk punya berhasil. Tetapi kenapa frater tidak bisa duduk untuk belajar, baca buku? Mungkin tidak pernah baca satu buku penuh, padahal sudah lewat SMA. Tetapi kita banyak memang tidak bisa tekun dan setia untuk pekerjaan-pekerjaan kecil yang mengantar kita pada pekerjaan-pekerjaan besar. Maria mengajak kepada kita sekalian supaya kita setia dengan pekerjaan-pekerjaan kecil yang menjadi tanggung jawab kita. Orang tua menghendaki anaknya berprestasi dan luar biasa, tetapi anaknya diberi makan dan dibiarkan saja. Mau nonton HP sampai malam, mau berkoprol sampai malam, silakan saja. Orang tidak bisa setia untuk mendampingi anaknya. Anak menangis sedikit, cubit, pergi ke sana. Anak datang ganggu sedikit, ke sana. Dia tidak bisa setia dengan tanggung jawabnya untuk menemani anaknya menuju pada prestasi hidup. Yang begini-begini, nanti kalau sudah salah, persalahkan bapak guru, ibu guru di sekolah, kejar-kejar bapak guru, ibu guru di sekolah, karena prestasinya parah. Tetapi di rumah, orang tua tidak menjalankan tanggung jawab kesetiaan yang kecil untuk mendampingi anak demi prestasi yang luar biasa. Hari ini, Maria mengajak kepada kita sekalian untuk menghargai diri kita dan perbuatan-perbuatan kecil yang nantinya akan mengantar kita kepada hal yang besar. Jangan mimpi hal yang besar tanpa lewat hal yang kecil. Jangan mau naik di puncak gunung sebelum Anda harus melewati dari bawah. Kita berjuang apa adanya, setia menekuni apa yang harus menjadi pekerjaan dan tanggung jawab kita setiap saat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, mungkin hal berikut menjadi hal penting juga bagi kita untuk kita renungkan, bahwa Maria justru dalam kesadaran akan keterbatasan-keterbatasannya, ia berpasrah penuh pada kehendak Tuhan dalam hidupnya.
Itulah Maria. Kekuatan yang diperoleh dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup itu datang karena kepercayaan bahwa Tuhan menyertai dia dan dia berpasrah penuh pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara dalam hidup saya. Dan sudah sejak awal Maria percaya mengimani bahwa Tuhan yang menyelamatkan itu adalah Tuhan yang hadir lewat Yesus yang ada dalam kandungannya, yang dilahirkannya. Kita ingat banyak peristiwa di mana Maria bilang, peristiwa di Kanaan, mujizat pertama, Yesus belum tiba pada saatnya, tetapi Maria bilang, kamu siap saja tempayan, siap air, nanti dia akan membuat mujizat. Maria sungguh percaya bahwa anaknya ini adalah Allah, anak Allah, sebagaimana yang telah disampaikan kepadanya. Segala tindakan, segala perbuatan, segala pertahanan hidupnya itu karena dia percaya bahwa Allah menyertai dan itulah kehendak Allah dalam hidupnya. Maka ia menjalani itu. Maria mengajak kepada kita sekalian supaya dalam hidup kita berpasrah pada kehendak Tuhan dalam diri kita. Kita berani untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berperkara dalam kesulitan-kesulitan, dalam kebahagiaan, kegembiraan hidup kita. Itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Keakuan dan kesombongan kita sering membuat kita tidak mampu lagi untuk memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berkarya dalam diri kita. Kita rasa bahwa kita mampu semua-semua. Kita rasa bahwa kita bisa semua-semua. Sampai pada akhirnya, siapa itu Tuhan bagi saya? Saya toh boleh semua. Nanti kalau sudah terkapar, baru menangis, berdoa setengah mati, dan mempersalahkan Tuhan bahwa Tuhan tidak memperhatikannya. Tetapi dalam keadaan bahagia dan gembira, siapakah Tuhan bagi saya? Orang tidak mau menyerahkan hidupnya pada bimbingan dan tuntunan Tuhan. Nanti sudah dalam kesulitan, Tuhanlah yang dipersalahkan. Maria mengatakan, beranilah berpasrah pada kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan berperkara dalam hidupmu. Kalau itu terjadi, maka tantangan apapun yang ada dalam kehidupan, kesulitan-kesulitan apapun dalam kehidupan, pasti akan mampu dihadapi sampai kepada tujuan. Akhirnya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, lewat Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, marilah kita membangun iman kita akan Allah yang hadir di tengah-tengah kita dalam diri Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Kita mengimani Yesus itu sebagai anak Allah, Mesias yang hadir di tengah-tengah kita. Sejalan dengan itu, kita memberikan penghormatan kita yang lebih, penghormatan kita yang khusus kepada Bunda Maria yang telah mengantar Yesus kepada kita, dan yang kita percaya bahwa Maria ini akan juga mengantar kita kepada Yesus. Mungkin pernah saya cerita di sini, satu saat saya naik kendaraan, saya ada dengan satu gembala yang pasti bukan Katolik tetapi Kristen, dan dia mengatakan waktu itu karena saya pulang ada kegiatan, saya sementara mengantuk juga, lalu kemudian karena dia tinggal dan dia ribut-ribut, dia bicara terus sementara saya baru selesai kegiatan dalam mobil, lalu kemudian dia mulai cerita bahwa kalau saya itu kita tidak perlu pakai pengantara. Apa nih Maria? Saya biasa doa sendiri saja kepada Allah. Saya sudah pasti dengan dia punya bicara-bicara, lalu saya bilang sama dia, sedangkan orang-orang saja datang pakai kau untuk berdoa kepada Tuhan, apalagi Maria yang dia anak Yesus ini, yang kau percaya bahwa Yesus adalah putra Allah itu dilahirkan oleh Maria. Kau mengandalkan kepada diri, apalagi Maria yang dia anak Yesus ini. Masa tidak? Mari kita menghormati Maria dan kita percaya bahwa Maria akan mengantar kita kepada Yesus dan kepada Bapa di surga. Semoga demikian. Amin.